Dari 26 juta penduduk Korea Utara, ada sekitar 400.000 orang Kristen, berarti nggak nyampe 2% dari populasi penduduk Korea Utara. Dan sekitar 70.000 orang Kristen ada di kamp-kamp kerja paksa dan penjara-penjara di Korea Utara. Dan setiap orang Kristen dianggap sebagai musuh negara. Maka nggak heran bila Open Door, sebuah lembaga misi Kristen internasional yang berfokus mengamati dan menjangkau orang Kristen teraniaya di berbagai negara di dunia, merilis daftar negara paling berbahaya bagi orang Kristen. Sejak tahun 2002 sampai 2023, Korea Utara selalu menduduki ranking pertama. Memang ada 5 gereja resmi yang dikontrol oleh pemerintah. Namun pengamat bilang jemaat datang dan pergi dalam kelompok-kelompok menggunakan bis wisata dan tidak ada anak-anak yang terlihat. Mereka tidak diizinkan bicara dengan orang asing. Kegiatan ibadah kayaknya cuma rekayasa pemerintah. Lagian nggak ada kegiatan ibadah kayak pernikahan dan pemakaman. Orang-orang Kristen yang haus akan Allah melakukan doa bersama secara sangat rahasia dan diam-diam, bahkan hanya dengan bisikan-bisikan. Di beberapa tempat Alkitab hanyalah melalui lembaran-lembaran yang kebanyakan ditulis ulang melalui tangan. Begitu juga dengan lagu-lagu pujian, sebab memiliki Alkitab berarti malapetaka. Benar sekali, memiliki Bible berarti malapetaka. Mengapa demikian? Baik, biar kami jelaskan. Orang Kristen ini mengatakan bahwa di negara Korut atau Korea Utara yang menjadi Tuhan adalah dinasti Kim, yang mana mereka adalah manusia. Lalu, apa bedanya dengan orang-orang Kristen yang bertuhan kepada Yesus? Yesus juga seorang manusia. Hanya bedanya, Kim Jong-un merupakan manusia yang berkuasa di Korea Utara, sementara Yesus adalah manusia yang teraniaya menurut kitab Bible mereka. Dan keduanya sama-sama manusia. Lalu, mengapa orang Kristen harus protes jika orang-orang Korea Utara lebih menyembah Kim Jong-un karena kekuasaannya? Justru, ketika orang Korea Utara menyembah Kim Jong-un sekeluarga, mereka telah mendapatkan persetujuan secara langsung. Dan jika orang-orang Korea Utara sujud kepada foto Kim Jong-un atau Kim Jong-il, mereka mengenalinya bahwa itu foto asli dari dinasti Kim sebagai sang penyelamat, penguasa, atau Tuhan bagi mereka. Berbeda dengan kalian, orang-orang Kristen, ketika kalian bersujud dan menyembah Yesus sebagai Tuhan, malah menimbulkan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah foto itu benar-benar wajah Yesus yang asli? Dan yang kedua, apakah orang-orang Kristen sudah mendapatkan persetujuan dari Yesus dan ibundanya atau keluarga Yesus untuk menyembah dan menuhankannya? Tuhan Yesus itu punya saudara perempuan, tapi tidak disebutkan. Ibu Maria dan Yusuf menurut Kristen Protestan itu setelah menikah mereka ada anak-anak banyak. Yesus hanya salah satu anak. Tuhan Yesus punya saudara-saudara tiri, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya di Matius 13, 5 anak. 5 bilang apa? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Ya, Yakobus dan Yudas itu yang penulis surat Yakobus, penulis surat Yudas. Tapi kemudian di ayat 56 dia bilang apa? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Yesus itu adalah saudara perempuan, tapi kita tidak tahu nama siapa sampai hari. Kami yakin sampai lebaran kuda pun atau manusia menjadi domba, completely trapped inside our own brain, our own perception of the world. I can't make this stuff up. Thomas Slates had a set of prosthetic legs built and spent 3 days living among goats in the Alps. He did it because he wanted a simpler life. tidak akan pernah bisa menjawab dua pertanyaan ini. Jadi lebih masuk akal yang mana? Orang-orang Korut atau orang-orang Kristen? Karena keduanya sama-sama menuhankan manusia, sama-sama membuat foto dan patungnya. Jadi seharusnya orang-orang Kristen itu tidak boleh protes dalam hal ini. Jika dinasti Kim melarang rakyatnya menyembah Yesus, tentu ada alasan. Karena Yesus orang Yahudi dan mereka orang Korea. Mereka semua tidak mengenali satu sama lain. Apalagi menyebut anak orang Israel sebagai Tuhan. Itu penghinaan kepada Yesus. Dalilnya jelas di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 26.